warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Sambil, Bapak Subhan, yang saya hormati Bapak Ibu semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderangnya ini agama Islam. Sebelum acara seminar pembebasan budaya positif kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sambeng kepada Bapak Subhan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya hormati untuk calon guru penggerak angkatan berapa? Angkatan 7 ada Pak Hasanuddin, ada Bu Puput dan ada Pak Romo. Alhamdulillah, mari kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini bisa menghadiri acara seminar pembahasan untuk calon guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada siang hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat salam pada senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau melihat nama program dari Mas Menteri yang sekarang ini, sebenarnya kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya tidak ada yang berbeda. Sebenarnya hampir sama, cuma namanya saja yang berbeda. Yang saya terangkan ketika di ruang guru, kalau sekarang ada istilahnya proses penguatan profil dari Pancasila, itu dulu namanya kan PPK. Ya. Kalau sekarang mungkin guru penggerak, kalau dulu zamannya Pak Anies mungkin kalau proses berkata ya guru pembelajar gitu ya, guru pembelajar. Semua menteri, semua pemerintahan, termasuk dari paling kecil mungkin desa, RT, atau bahkan kalau di sekolah, saya pribadi saya yakin punya program unggulannya, walaupun dengan nama dan konsep yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Arahnya kalau kita tarik garis besarnya, semuanya itu nanti pada ujung-ujungnya kembali manfaat ataupun efek baiknya itu adalah ke anak. Ini yang terpenting. Jadi jenengan sebagai guru pembelajar, jenengan sebagai guru penggerak, jenengan mengikuti sebagai istilahnya proses penguatan profil pelajar Pancasila, PPK atau apapun itu namanya, muaranya satu, bagaimana pembelajaran itu ke anak bisa berdampak lebih baik. Itu yang penting. Karena berdasarkan penelitian, sebuah pembelajaran
dikatakan berhasil. Ya, sebaik apapun kurikulum yang kita ikuti, sebaik apapun kurikulum itu dibenahi, diatur, itu 60% tergantung dari para bapak ibu gurunya, para pendidiknya. Lalu yang 40% itu baru ke sarana prasarana dan lain sebagainya. Itu hanya 40%. Tapi 60% itu adalah tergantung dari guru. Mau kurikulum Merdeka Belajar, mau kurikulum KBK, KPSP, atau zamannya kita sekolah dulu ada CPSA, ya, cara belajar siswa aktif, terus diterjemahkan cara belajar, terus guru ya, itu kan tergantung kepada gurunya. Makanya pesan saya hanya satu kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, baik juga yang guru penggerak yang sudah lulus, mudah-mudahan ilmu yang diperoleh saat ini nanti bisa diterapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru, terutama istilahnya penugasan lari sama dengan diseminasi yang dulu, jadi menularkan. Makanya besok itu harus ada ini program setiap guru yang kita kirim untuk pelatihan, ya, yang dibiayai oleh sekolah atau oleh pemerintah pusat atau pemerintah Jawa Timur. Nanti harus ketika Dewan Guru rapat dinas itu harus ada penugasan, harus ada diseminasinya, sehingga nanti semuanya merasakan. Makanya kemarin rumput yang hasil dari Kali Tengah besok pas rapat dinas harus dipresentasikan secara singkat kepada Bapak Ibu dan biar semuanya tahu, gitu ya. Begitu juga hari ini kan model-model penugasan kan belakannya adalah ya, penugasan juga ada namanya sekolah imbas, sekolah terimbas. Kemarin ada bantuannya itu 20 juta. Dulu kami mengimbas di SMK Negeri 1 Bojonegoro. Nah, ini sama seperti itu. Jadi harapan saya monggo program ini kita dukung. Ya, minimal dengan tidak dapat ilmunya kan saya dapat ayam geprek-nya. Nah, ini kan kecilnya. Ini baru berdiri Pak Ibu ya. Ini mungkin. Terus tidak terlalu dijual. Tapi harapan besarnya nanti yang saya temukan tadi, jadi apapun program itu satu tujuannya adalah untuk siswa, pembelajaran siswa. Ya, kalau dulu kita pernah diajari mungkin model dan metode pembelajaran yang beraneka macam, mungkin yang sekarang ini kan hampir sama. Ya, seperti berdiferensiasi itu kan kalau di BK itu sudah lama. Ya. Cuma istilahnya sekarang lebih keren, mengadopsi yang lama. Belajar sepanjang hayat itu sudah kita miliki, ya, long life education. Nah, kalau artinya itu juga sudah lama. Jadi sekarang ini dinantikan lagi. Jadi yang terpenting Bapak Ibu, selain ilmu ranah kognitif yang kita berikan, ranah kognitif yang kita berikan ke siswa, jangan lupa tetap yang namanya karakter itu memegang peranan yang penting. Ya, hanya orang pintar, banyak orang pandai, tapi kalau karakternya rusak, yaitu jadinya apa? Banyak yang dipenjara. Ya. Ya, dimanapun seperti kalau di sekolah ini kan, kemarin dengan Bapak, ya, kemudian duit sekolah itu kalau ada itu, ya, banyak. Saya ikut Bapak itu lama, saya tahu model kepemimpinannya yang tidak lebih seperti saya. Jadi bahkan gue nggak pantas sekali. Ya. Tapi cuma bedanya kalau saya bedakan sekarang dengan beliau itu saat dengan kerja itu, kalau saya masih pemarah, kalau beliau itu tidak pernah marah ke dulu itu tidak pernah. Cuma ya disalah berdoa. Tapi ya catatan, kalau saya kan tidak bisa. Kalau saya suatu saat yang pasti harus seperti itu. Ben itu lego. Kalau saya itu lego itu, ya itu bedanya ini. Selain itu beliau lama, semua konsep yang berjalan ini biasanya saya terjemahkan dalam bentuk program. Jadi sekali dia katakan, saya ingat juga bukan, saya terjemahkan maksudnya. Tapi punya lama yang seperti itu, programnya seperti itu loh. Ingin guru diguyur, yang membawa warna itu sebenarnya seakan misalnya, atau
atau mau gue bapak ibu gue yang lain, ya mau modelnya gimana, mau dibuat apa sih, penting tujuannya satu, jadi bisa guyub apa kebersamaan rakyat. Soalnya pengennya mulai umumkan dipakai bareng pak. Nah, dia caranya mulai lebihan sedikit-sedikit berhubung mulai misalnya, nah seperti itu. Jadi saya kembali kepada pembahasan ini, mudah-mudahan nanti membawa manfaat untuk bapak ibu dan lebih lagi kepada anak didik kita yang kita adalah sebagai pelayan mereka. Kita itu sebagai pelayan mereka. Makanya ketika saya ditawari makan, misalkan ya oleh bapak ibu dulu, tak jadi belum lain. Tapi maksud saya itu apa istilahnya ya? Kadang itu masak kayak bos itu malu gitu. Ya. Masih ada perasaan tidak enak gitu, bodoh-bodoh sorry. Tapi kalau secara apa istilahnya garis jabatan gitu ya wajar-wajar saja sebenarnya. Cuma kadang nanti saya kadang masih merasa seperti guru. Makanya kalau beliau guru itu ketika ada orang panggil bapak itu harus sadar, ya itu malah sekolah aja beliau teman-teman. Makanya kalau saya hidup beliau itu aku dan bapak itu asalnya itu senang beliau. Itu yang terakhir guru itu saya dengan Pak Solar itu punya guru. Kalau saya tidak berapa ngomong di grup itu wangi. Kayak bahasa di grup kuliah itu saya kira tidak dapat bahasa. Jadi saya kan beliau teman saya. Sekarang dapat. Soalnya kita mulai bahasa kayak Pak Dian, kayak Pak Joko. Itu lalu beliau benar-benar itu disclosure di mata dia apa itu. Itu Bapak Ibu, nanti mohon ini dukungannya kita dukung. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 guru penggerak yang ada ini nanti bisa menggerakkan kita, ya menggerakkan kita pada guru yang lain. Dan saya doakan mudah-mudahan yang belum sebagai calon guru penggerak, ya ini mudah-mudahan nanti dalam waktu kita bisa lolos, bisa lulus, dan yang bertiga ini nanti bisa berhasil, akan hasil yang sangat memuaskan, lolos sebagai guru penggerak angkatan 7. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah setelah ini saya bisa juga. Saya tadi mengatakan jika kembali gaji yang kita bagi ini ada sedikit apa kurang enak di salon yang lain, makanya harus diselesaikan. Maksud saya itu masalah-masalah juga itu diselesaikan dulu. Engkau harus berjalan enak kan, aku tidak pilih sini lagi gitu. Mungkin dari yang lain, makanya dari bantuan ini mau langkah proposalnya dari jadian apa masih ya itu tadi masih ada. Nah, kalau sudah dikatakan sudah berjalan enak, wes kepala sekolah itu mikir yani, jadi itu satu waka-waka ya jalan gitu. Ya, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Pak Sutomo. Kepada Bapak Sutomo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sambeng, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, undangan seminar pembahasan budaya positif oleh calon guru penggerak saya sendiri. Sebelumnya puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk menghadiri seminar pembahasan tugas dari CTP Angkatan 7. Bapak Ibu semuanya, pada pembahasan kali ini saya akan membawakan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 7. Sebelum saya memberikan materi yang pertama, perlu saya sampaikan terkait dengan filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, pendidikan adalah usaha menuntut segala kekuatan kodrat alam
dan kodrat zaman pada anak, agar mendapat atau mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Tentunya agar tanaman tersebut bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan, tentunya banyak faktor-faktor yang dibutuhkan. Meskipun tanahnya gersang, bibitnya unggul, tapi kalau ada beberapa faktor itu tidak tersampaikan, tidak didapatkan oleh tanaman tersebut, tentunya tumbuhnya juga tidak maksimal. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru harus tahu kalau anak zaman sekarang itu yang sukanya dengan teknologi atau suka dengan HP, game dan sebagainya. Terus bagaimana agar kita bisa menyesuaikan keadaan anak sekarang? Tentunya dalam kegiatan pembelajaran kita juga harus menyesuaikan kebutuhan anak. Berarti kita juga harus menggunakan teknologi yang ada. Itu terkait dengan filosofi Kahadi. Kemudian menurut Kahadi, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi yang namanya merdeka itu tidak diperintah saja, terlepas dari perintah orang lain, tapi dirinya bisa memerintah dirinya sendiri. Agar apa? Agar bisa berbuat positif, agar bisa berkembang. Menjadi apa? Menjadi manusia yang mampu berkembang dan tumbuh di masyarakat. Itu adalah menurut filosofi Kahadi. Next. Kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan yaitu tentang nilai guru penggerak. Ada beberapa nilai guru penggerak, ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Tujuan dalam pembelajaran kita itu adalah membuat murid itu senang, membuat murid itu aktif dalam kegiatan pembelajaran, memiliki motivasi untuk belajar. Kemudian akhirnya murid tersebut bisa menerima materi yang akan kita berikan. Itu adalah berpihak pada murid. Jadi intinya murid itu yang lebih aktif, ya, murid itu lebih aktif, bisa menyampaikan pendapat, bisa memberikan solusi dan sebagainya. Itu adalah berpihak pada murid. Kemudian mandiri. Nilai guru penggerak mandiri. Kita sebagai guru penggerak, kita harus bisa mandiri dengan cara apa? Mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, Bapak Ibu, tanpa ada perintah dari atasan kita. Banyak pelatihan-pelatihan yang ada, kita bisa melalui online atau daring, kita belajar secara mandiri, bisa menggunakan browser melalui Google, melalui Zoom dan sebagainya. Sekarang banyak pelatihan-pelatihan online. Itu bisa kita lakukan secara mandiri, atau bisa juga membaca artikel-artikel yang ada terkait dengan pembelajaran. Itu harus kita lakukan secara mandiri, Bapak Ibu, tanpa ada perintah atau tekanan dari atasan kita. Kemudian yang ketiga, kolaboratif. Jadi nilai guru penggerak yang ketiga yaitu kolaboratif. Kita harus saling berkolaboratif dengan teman sejawat kita, saling memberikan support, saling membantu, saling mengoreksi. Ya, intinya kita saling berkolaboratif, saling berbagi informasi. Kemudian nilai yang keempat yaitu inovatif. Yang mana inovatif ini tidak harus berupa produk, Bapak Ibu. Gagasan-gagasan baru juga termasuk inovatif. Bagaimana agar pembelajaran di kelas itu bisa membuat anak senang, nyaman. Nah,
ide-ide tersebut yang timbul itu juga bisa dikatakan sebagai inovatif. Kemudian yang kelima yaitu reflektif. Setiap kegiatan Bapak Ibu tentunya kita harus merefleksi apakah kegiatan yang kita lakukan itu sudah baik atau belum. Itu sebagai catatan kita. Kalaupun nanti di situ kurang baik, berarti perlu kita perbaiki lagi. Itu adalah reflektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Dalam peran guru penggerak juga terdapat 5 poin yang harus kita pahami. Peran guru penggerak yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Kemudian yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Menjadi coach kita bisa melakukan bimbingan, pengimbasan dan sebagainya. Kemudian mendorong kolaborasi, kita bisa saling berbagi, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kita bisa membuat semacam MDMP atau praktisi-praktisi yang lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran, yang berhubungan dengan kebutuhan yang ada. Next. Kemudian visi guru penggerak, yaitu untuk mewujudkan individu yang merdeka, yang mandiri, mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Gandhi. Seorang guru penggerak melalui nilai dan perannya harus dapat memperkasai sebuah perubahan dan menumbuhkan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Pada dasarnya visi guru penggerak yaitu membuat perubahan dengan menumbuhkan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Itu adalah misi dari guru penggerak. Next, selanjutnya, ini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan budaya yang ada di lingkungan kita. Ada pertanyaan, apakah Anda setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, ini jawabannya yang tahu adalah Bapak Ibu semuanya. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini juga apakah Anda setuju? Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, apakah Bapak Ibu setuju dengan poin yang kedua? Kemudian poin yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari 3 poin ini Bapak Ibu akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya, sekarang coba diangan-angan dulu apakah dari 3 poin ini Bapak Ibu setuju atau tidak. Gak usah dijawab, tapi dijawab di dalam hati. Kemudian selanjutnya ya, 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 poin kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Next, berikut. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi tujuan dibentuknya disiplin positif Bapak Ibu semuanya agar anak itu percaya diri dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Karena yang dibutuhkan adalah faktor dari intrinsik anak tersebut. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Next.
ini dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana isinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut antara lain mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, selanjutnya next. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini adalah timbul dari motivasi eksternal. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan? Ini juga adalah motivasi dari eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal, tujuan disiplin positif. Next. Kemudian diukur oleh penghargaan. Penghargaan bisa menyebabkan menurunkan kualitas. Karena apa? Karena anak kalau diukur dengan penghargaan, apabila tidak mendapatkan penghargaan, anak itu akan kembali pada awalnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Anak tersebut tidak akan mencoba untuk kreatif lagi. Karena apa? Yang diharapkan adalah cuma imbalan aja penghargaan. Tapi kalau tidak ada penghargaan, anak itu tidak mau, tidak berusaha untuk lebih kreatif lagi. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasinya itu timbul karena eksternal, dari eksternal, karena ada penghargaan dari orang lain, tidak timbul dari dirinya sendiri. Kalau timbul dari dirinya sendiri, meskipun tidak ada penghargaan, dia akan melakukan budaya positif. Next. Nah, ini berikutnya adalah tindakan dulu, kemudian masuk tindakan ini masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya ulangi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Karena anaknya tadi terlambat sekolah. Ini masuk apa dalam buku? Iya, masuk hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga masuk hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman karena berhubungan dengan fisik. Semua kegiatan poin 1, poin 2, poin 3 itu berhubungan dengan fisik, itu termasuk adalah hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensinya karena dia sudah mencoret-coret kertas temannya, makanya harus menggantikan. Itu namanya konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, memberikan tumpahan, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi karena dia sudah menyenggol, kemudian basah atau berantakan, dia harus membersihkan atau merapikan kembali. Itu bukan termasuk hukuman, tapi konsekuensi. Kemudian selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini masuk hukuman. Karena apa? Mental anak jadi malu sama temannya. Karena apa? Dia tidak diizinkan menggunakan sepatu seharian. Itu masuk adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videoka. Ini adalah konsekuensi. Kenapa kok tidak masuk hukuman? Karena di sini yang melakukan adalah
siswa kemudian dilakukan pada saat pelajaran PJOK. Jadi ada hubungan dengan materi pembelajarannya. Karena di PJOK ada kegiatan lari-lari pemanasan dan sebagainya. Itu. Jadi kita harus membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Oke, selanjutnya next. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit. Ini sakit bisa fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Biasanya kalau sudah dihukum anak itu hatinya menguat sama gurunya. Aku kemarin dikepuk oleh bapak itu tadi. Akhirnya dia terkena di hatinya. Jadi lama untuk mengobati itu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian poin ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus, tanggapan dan sebagainya. Next. Kemudian yang selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Nah, ini ada dua. Yang pertama kesepakatan kelas, kemudian apakah di samping ini masuk kesepakatan kelas juga? Ini kesepakatan kelas yang kedua, datang tepat waktu mengucapkan salah. Itu masuk kesepakatan kelas. Jadi bapak ibu guru harus membuat kesepakatan di dalam kelas sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan sekolah, kesepakatan kelas. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, masuk kesepakatan kelas. Aktif dalam pembelajaran dan yang terakhir adalah target. Kesepakatan kelas di sini yang pertama, poin pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi pada kegiatan pembelajaran kita itu adalah guru dan murid harus saling menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid semangat belajar. Ya, jadi muridnya semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman, saling peduli dengan teman-teman yang ada di kelas. Next. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, ya, fisiologis. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, psikologis. Kemudian yang ketiga penugasan, masuk psikologis. Kemudian kesenangan psikologis dan kebebasan psikologis. Lanjut next. Baik Bapak Ibu, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang restitusi. Ya, sebenarnya pada awal saya menjadi CGP, kemudian dikenalkan dengan restitusi. Itu pun saya itu bingung, Bu. Tapi setelah saya mempelajari di CGP itu, Bu, alhamdulillah, sedikit demi sedikit akhirnya saya tahu, oh ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi itu restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kelompok apa? Kelompok yang positif itu tadi. Kemudian dengan kembalinya ke kelompok yang positif, dengan membentuk karakter yang lebih kuat, itu menurut dosen 2004 dalam LMS Guru Penggerak modul 1.4 budaya positif. Jadi tujuan dari restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid agar bisa lebih baik. Intinya, Bu, ini golongannya sodok ngerti. Ya, jadi intinya itu tadi, ya, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga dia bisa diterima di kelompoknya. Terkadang ada anak yang berbuat salah, kemudian dia malah dikucilkan sama kelompoknya. Karena apa? Karena dia merasa berbuat kesalahan, kemudian temannya malah mengucilkan itu tadi. Jadi dengan adanya segitiga restitusi, siapa yang sudah melakukan kesalahan tadi bisa memperbaiki diri agar apa? Agar bisa diterima di kelompoknya itu tadi.
Itu adalah tujuan dari restitusi. Baik Bu, lanjut untuk selanjutnya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu akan bisa menciptakan apa tadi? Menciptakan solusi bagi anak yang sudah berbuat kesalahan. Ya, itu tadi sebenarnya saya juga lupa namanya, tanyakan ke Bapak Ibu. Ya, itu adalah trik saja Bu Bapak Ibu guru. Ya, jadi tujuan dari restitusi adalah menciptakan atau menyelesaikan sebuah permasalahan dengan digambarkan langkah-langkahnya, digambarkan menjadi sebuah gambar segitiga yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu di garis apa ini? Garis horizontal atau vertikal? Garis horizontal. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi nanti saya jelaskan Bu, apa sih langkah-langkah untuk menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, kita tidak bisa langsung menghukumnya, tapi kita harus menstabilkan dulu. Anak kalau berbuat salah, ketahuan gurunya itu sudah takut Bu. Nanti gurunya menakutkan lagi, malah anaknya semaput tambah bahaya nanti. Seperti itu. Jadi kita harus bisa menstabilkan keadaan anak dulu. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah anak itu stabil kondisinya, tenang, santai, baru kita lanjut ke langkah yang kedua di garis miring ini, yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian kamu tentunya punya masalah atau punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Pasti anak, misalkan anak terlambat saja, pasti kalau ditanya stabilkan pasti ada alasan Bu. Mohon maaf Pak, tadi sepedanya bocor, bangunnya kesiangan, seperti itu. Kemudian tidak ada yang membangunkan. Itu pasti, anak pasti punya alasan-alasan karena kesalahan itu tadi. Kemudian langkah yang ketiga, setelah anak kita mendapatkan alasan-alasan dari anak, kemudian langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di awal tadi sudah saya jelaskan apa sih bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kesepakatan itu Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan, itu dilakukan sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran itu kita membentuk kesepakatan kelas. Contohnya, sebelum masuk ke ruang kelas mengucapkan salam bagi siswanya, termasuk gurunya. Itu adalah kesepakatan kelas. Kemudian kita datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu kesepakatan kelas. Kemudian pada saat pembelajaran kita tidak boleh menggunakan HP atau main HP. Itu adalah kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas tersebut akhirnya terbentuk keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan kelas tersebut akhirnya terbentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Mengucapkan salam tadi. Kalau masuk mengucapkan salam berarti menghormati orang lain. Bagus tidak kira-kira kalau kita menghormati orang lain dengan mengucapkan salam? Itu pasti bagus. Itu namanya keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, datang tidak terlambat. Berarti menghargai dirinya sendiri, menghargai waktu, menghargai orang lain. Karena apa? Kalau pada saat guru enak menjelaskan di depan, kemudian tiba-tiba ada terlambat, assalamualaikum, otomatis dia juga mengganggu kegiatan pelajaran. Itu adalah masuk keyakinan kelas. Karena apa? Tidak mengganggu orang lain. Kalau tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga tadi itu main HP di dalam kelas. Nah, kira-kira main HP di dalam kelas itu mengganggu temannya? Tidak. Ya, seperti itu. Jadi nanti terbentuk keyakinan kelas itu tadi, ya, bisa menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, menghargai waktu dan sebagainya. Itu namanya keyakinan kelas. Dari segitiga restitusi ini lanjut buku. Ini ada contoh sebuah kasus dalam pendidikan. Dihentikan dulu. Ini kasusnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 5 dan pelajaran sudah dimulai pukul 3 sana.
Dia itu tanpa lari tergesa-gesa ketika menuju ruang kelas. Ya, sebagai guru tiga saya mengetahui hal tersebut dan yang saya lakukan langsung memanggil anaknya. Halo, saya ulangi. Setelah saya panggil, kemudian anak tersebut karena tergesa-gesa, kemudian nafasnya ngos-ngosan, langkah yang pertama yaitu saya menstabilkan keadaan dulu, menstabilkan anak tersebut dulu. Monika, berhenti dulu. Kemudian setelah itu saya biarkan dulu 5 menit. Setelah dia tenang, kemudian saya melakukan langkah yang kedua, yaitu memvalidasi apa tadi? Keadaan. Kemudian dari memvalidasi keadaan tersebut, saya mendapatkan alasan-alasan apa saja yang menyebabkan anak tersebut terlambat. Monika, kenapa hari ini kamu kok terlambat? Maaf Pak, saya tadi bangunnya kesiangan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu dapatkan? Seperti itu. Kemudian setelah kita tahu alasan-alasan tersebut, kemudian kita jadi langkah yang satu tadi menstabilkan keadaan, yang kedua itu adalah memvalidasi keadaan, kemudian menanyakan keyakinan. Gara-gara dia terlambat, berarti keyakinan apa kira-kira yang kamu langgar hari ini? Yang pertama, anaknya jawab, saya tidak menghargai waktu, saya tidak menghargai orang lain. Kira-kira itu bagus tidak? Tidak. Setelah itu kita menanyakan solusinya apa. Kita di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi agar apa? Agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Itu adalah tujuan dari segitiga restitusi. Kemudian ini ditutup Bu, lanjut ke presentasinya saja. Oke, di sini saya jelaskan terkait langkah-langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yaitu yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kalau ada anak yang terlambat, itu tidak usah dimarahi. Karena apa? Saya dulu juga pernah terlambat. Kadang pada saat ngajar saja, saya jam 7:04 kadang baru datang. Itu namanya juga terlambat. Pasti keterlambatan itu punya alasan. Jadi kita semata-mata menstabilkan biar anak tidak tahu itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang harus kita lakukan yaitu memperbaiki permasalahan itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Saya yakin Bapak Ibu semuanya yang ada di sini berangkatnya pagi semua, tepat waktu semua. Itu namanya sempurna. Tidak ada makhluk yang sempurna, manusia sempurna kecuali malaikat. Ya, saya sendiri yang rumahnya dekat aja biasanya tambah males berangkatnya kok. Ya dia ikut kok cek sepi pusing. Akhirnya jamkan burung adus bisik. Kari ya gitu. Ya, jadi tidak ada manusia yang sempurna Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Tidak hanya anak Bu, tapi kita juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan itu. Ya, kemudian yang ketiga, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, ini yang kita cari. Ya, bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kamu berhak merasa begitu. Karena apa? Karena anak berbuat salah itu pasti dia ingin menyampaikan gara-gara apa. Ada alasan-alasan. Tidak mungkin anak berbuat salah pukul temannya saja, pasti ada alasan. Karena apa? Saya dihina Pak, bahkan saya diambil Pak, pasti ada alasan. Jadi anak berbuat salah itu pasti ada alasan. Karena apa? Tadi di awal sudah saya jelaskan terkait dengan 5 kebutuhan manusia. 1, bertahan hidup. Kalau badannya diambil, pasti orang itu marah, pasti berbuat semaunya dia. Karena apa? Dia merasa ya ingin bertahan hidup. Seperti itu. Jadi tadi sudah dijelaskan 5 kebutuhan manusia. Kemudian yang
terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri karena anaknya terlambat? Apakah dia merasa dia itu sudah baik karena terlambat atau belum? Apakah dia karena sudah terlambat itu tadi dia sudah merasa aku ini sudah yang paling baik atau belum, seperti itu. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menstabilkan keadaan biar anak tersebut itu tidak takut terhadap bapak ibu guru. Kemudian langkah yang kedua itu dari langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Kadang anak terlambat itu 5 menit, padahal anak juga bisa terlambat setengah jam atau nanti jam 12 baru mereka bisa. Nanti lewat belakang kemudian masuk ke depan, nunggu gurunya 1 jam pelajaran selesai biar guru di kelasnya tidak ada, dia baru masuk. Bisa lebih buruk seperti itu. Ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Karena kenapa kok terlambatnya kok tambah siang jam 8? Karena apa? Karena saya nanti biar tidak ketahuan bapak ibu guru. Kenapa kalau lewat belakang? Biar tidak ketahuan tim ketertiban dan sebagainya. Itu pasti alasan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dia melindungi dirinya, maksudnya dia melindungi dirinya supaya tidak ketahuan. Karena akhirnya dia ke belakang, kamu baru dulu, kemudian masuk ke kelas, melindungi dirinya. Dia tidak ketahuan bapak ibu guru tadi. Itu tujuannya, pasti punya alasan seperti itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, sikap yang baru seperti apa? Kalau memang dia itu sudah tahu kalau itu salah, menambahkan sikap yang baru itu berarti apa? Kalau dia tahu sudah tahu kalau berbuat salah, dia berarti harus tanggung jawab. Ya, kalau memang dia terlambat, kenapa kok harus lewat belakang? Ya tetap harus lewat depan. Biar apa? Biar dia bisa bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ya, maksudnya adalah kita percaya di dalam keyakinan kelas. Kalau anak terlambat tadi itu tadi. Misalkan anak pelajaran kemudian ada anak datang, ya otomatis temannya juga terganggu. Keyakinannya apa? Berarti tidak bisa menghargai orang lain. Makanya ditanyakan apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di kelas? Makanya tadi sebelum pelajaran itu kita berusaha, Bapak Ibu, berusaha membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi tidak ada istilah hukuman atau peraturan itu. Kalau peraturan itu dibuat seseorang harus ditaati oleh siswa atau murid. Tapi kalau kesepakatan itu dibuat antara kedua belah pihak, antara guru dengan siswa. Kalau memang anaknya melanggar kesepakatan, berarti nanti ada konsekuensinya. Nanti dijelaskan konsekuensinya apa, seperti apa, itu dijelaskan. Jadi saya yakin anak-anak kalau sudah dibuat kesepakatan kelas, anak-anak itu pasti akan melakukan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kelas idealnya itu seperti apa? Kalau ada pelajaran tadi, kemudian ada anak terlambat, kira-kira itu idealnya. Apakah anak-anak sudah masuk semua, kemudian gurunya datang, atau gurunya ada di dalam, anak-anak masuk semuanya, kemudian tidak ada yang terlambat? Itu idealnya seperti apa? Jadi seperti itu. Kemudian kamu jadi orang yang seperti apa? Nah ini yang perlu ditanyakan. Apakah ingin jadi orang yang sering terlambat atau jadi orang yang memang disiplin waktu, kemudian bisa menghargai orang lain? Itu adalah
Kemudian selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah ini yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu. Yang pertama dari 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah penghukum. Biasanya kalau hukuman ini sifatnya pasti negatif. Anak pasti merasa takut sama gurunya. Sebagai contoh, anak terlambat. Kamu kenapa kau terlambat? Makanya biasanya pada saat tanya itu melotot. Kenapa kamu terlambat? Nah gitu. Sama telunjuknya itu loh. Kenapa kamu terlambat? Sudah jam berapa sekarang? Sekarang kamu lari keliling lapangan 12 kali atau 100 kali. Nah itu adalah bentuk hukuman fisik. Selain itu ada pembuat merasa salah. Biasanya gini kalau pembuat merasa salah. Kayak ada kayak Monica tadi ditanya, Monica, kenapa kamu terlambat lagi? Nanti pasti Pak Tomo dimarahi ke Pak Kepala Sekolah. Aduh, gimana sih Monica ini? Pasti saya nanti dimarahi lagi gara-gara kamu. Ya berarti anaknya itu merasa bersalah. Gara-gara saya akhirnya Pak Tomo dimarahi Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Jadi merasa bersalah. Akhirnya anaknya itu iya, aku sudah berbuat salah pada Pak Tomo. Itu merasa bersalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, ini kelihatannya positif Ibu, tapi dia menganggap satu guru saja yang sebagai teman, tapi guru lain tidak dianggap sebagai teman. Karena apa? Sebagai contoh, Monica tadi terlambat. Oke lah Monica, silakan masuk ke kelas. Nanti absenmu tak perbaiki, nggak apa-apa, silakan masuk semenit, besok nggak terlambat lagi. Itu bagus Bapak Ibu. Tapi di mata Monica, wah Pak Sutomo itu sudah melindungi saya sebagai teman saya. Tapi kalau ketemu dengan guru lain kemudian diterapkan hukuman, dia pasti tidak suka dengan guru lain. Karena apa? Yang sebagai teman dianggap itu yang saya saja, karena melindungi itu tadi. Oke, dapat tak atur, nanti waktu aku nilainya tak atur, nggak apa-apa. Itu sebagai teman. Tapi benar memang positif. Tapi anggapannya dia itu untuk menyelesaikan masalah itu tidak timbul dari dirinya sendiri, tapi dari eksternal. Sedangkan permasalahan yang timbul dari eksternal itu pasti tidak tahan lama seperti itu. Kemudian pemantau ini ini kok lagi. Oke, kemudian pemantau itu adalah melihat saja lihatnya. Iya Bu. Ya, pemantau itu kayaknya melihat saja, dia tidak mau tahu bahwa lambat, bahwa enggak, untuk urus-urusanmu dulu. Nah, apakah kita sebagai guru seperti itu? Nanggung waktu, enggak, mungkin yang masuk kobranya yang penting ketertiban dewi. Nah itu adalah pemantau yang luar biasa itu. Ya karena apa? Dia tidak memberikan contoh atau mendorong anak-anak berbuat lebih baik, tapi cuma melihat saja. Oh yang bajumu kalau bapak yo bagus, bapaknya yo bagus gitu. Ada memantau. Kemudian manajer. Nah posisi manajer ini Bu yang luar biasa. Ya langkah-langkahnya seperti apa? Yo tadi langkah-langkahnya dari segi institusi tadi. Jadi dari langkah-langkah tersebut kalau dilakukan itu adalah posisinya adalah manajer. Dia bisa apa? Menstabilkan, memvalidasi, kemudian menyelesaikan, menanyakan keyakinan. Kemudian anak tersebut akhirnya untuk memperbaiki kesalahan itu timbul dari dirinya, dari intrinsipnya, bukan dari eksternalnya. Ya, jadi timbul dari dirinya sendiri. Sebagai contoh saja tadi, setelah anak terlambat kemudian saya tanya, kemudian solusinya apa kira-kira agar kamu tidak terlambat lagi? Dia bilang gini, nanti minta tolong dibangunkan sama orang tua saya. Selain orang tuamu siapa? Di rumah ada siapa? Ada kakak. Jadi selain orang tuanya nanti minta dibangunkan orang tuanya. Kalau bangunnya kesiangan berarti ada 2 kakak. Selain itu, apakah di rumahmu ada alarm? Ada HP? Nanti HP saya tak set alarm Pak, biar saya tidak terlambat lagi. Jadi anak yang terlambat tadi tidak semata-mata kita marahi, tapi kita tanya alasannya apa, gara-gara apa. Akhirnya anak sendiri itu bisa mencari solusinya agar tidurnya, bangunnya tidak
kesiangan. Dengan cara apa? Dengan cara minta tolong orang tuanya untuk membangunkan atau kakaknya. Kemudian membuat alarm. Itu adalah solusi dari langkah-langkah dari segitiga restitusi. Mungkin itu. Ini ada motivasi. Ya, motivasi sendiri itu dibagi menjadi dua. Motivasi eksternal sama motivasi intrinsik. Nah, yang kita butuhkan Bapak Ibu sebenarnya itu adalah motivasi yang ini, intrinsik ini, motivasi yang timbul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Karena kalau timbul dari orang lain itu tidak bisa bertahan lama. Tapi kalau timbul dari dirinya sendiri itu pasti akan membentuk sebuah karakter. Jadi untuk motivasi eksternal itu identitas gagal, kemudian identitas berhasil. Tapi kalau motivasi intrinsik itu adalah identitasnya adalah pasti berhasil. Karena apa? Dia merubah dari dirinya sendiri, bukan karena tekanan, bukan karena hadiah, atau bukan karena ketakutan. Seperti itu. Jadi yang pertama, perilaku kontrol negatif. Penghukum itu masuk perilaku kontrol negatif. Kemudian membuat orang bersalah, yang saya sampaikan tadi, aduh nanti Pak Tom pasti dimarahin bapak kepala sekolah. Itu adalah membuat bersalah, itu adalah negatif. Kemudian perilaku kontrol positif sebagai teman sama pemantau. Kemudian sebagai kontrol diri adalah manajer. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, ini guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah bentuk dari hukuman. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan menghukum lari 100 kali. Itu adalah bentuk dari hukuman. Kemudian hasilnya anak itu pasti berontak, kemudian jadi dendam, menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu aku dihukum sama Pak Sutomo. Pasti seperti itu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari hukuman dengan cara menunjuk, menyindir. Kemudian kata-katanya ya seperti ini. Dia karena bapak guru ini seperti ini tidak mau tahu alasannya. Seperti anak terlambat, aku harus menghukum. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan menghukummu lari 100 kali. Kalau rambutmu panjang, tidak rapi. Terkadang ada anak yang punya ciri dari lahir, dari bawah. Ada yang rambutnya itu kan agak botak sedikit, kemudian rambutnya dipanjangkan, tujuannya adalah menutup itu. Tapi kalau gurunya tidak tahu, akhirnya kelihatan botak, anak jadi malu. Jadi kita tidak perlu menghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah menunjukkan kecewaan dan mendalam. Aduh, gimana? Nanti saya pasti dihukum sama bapak kepala sekolah. Kemudian itu. Kemudian dulu begitu. Kalau sudah mengecewakan bapak dan ibu, jadi dia merasa aku sudah mengecewakan pak guru saya, aku sudah mengecewakan guru saya. Akhirnya dia merasa di dalam hatinya itu bersalah. Kemudian yang ketiga, yaitu hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Akhirnya dia berbohong karena apa? Biar apa? Biar tidak menyakiti, biar tidak mengecewakan bapak ibu guru. Itu lagi. Kemudian yang ketiga sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Oke, nanti saya tolong, sekarang kamu masuk kelas, absenmu nanti tak anggap tidak terlambat. Itu adalah berbuat menolong. Kata-katanya lakukan untuk bapak sama ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu beres. Ini adalah bentuk sebagai teman. Dia membantu anak ini, ya, membantu anak ini agar lolos itu tadi. Kemudian anak menjadi ketergantungan. Aduh, besok saya terlambat lagi, nggak apa-apa, pasti akan ditolong sama Pak Tomo atau ditolong sama Bu Dani, seperti itu. Jadi anak nanti ketergantungan, terlambat nggak apa-apa, seperti itu. Kemudian yang pemantau, penghitung, cek satu. Kemudian pemantau, kita dan ukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang. Pemantau dan pemantau itu adalah melihat kesalahannya apa, berarti nanti konsekuensinya apa, seperti itu saja. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi, ya, menyesuaikan bila diawasi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kontrol manager.
yaitu mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi langkah-langkahnya di sini adalah segitiga restitusi. Menstabilkan, memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menanyakan solusinya apa. Kemudian pertanyaan biasanya yang kalau manajer itu pertanyaan yang dilakukan yaitu apa yang kita yakini. Pertanyaannya adalah apa yang kita yakini. Kemudian apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini kamu maukah kamu memperbaikinya? Ini harusnya maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu, kemudian menguatkan karakter dan watak. Jadi dari manajer ini adalah yang terbentuk adalah motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Seperti itu. Next book. Kemudian murid berkata, kalau tertutup, saya tidak peduli. Dihukum masuk dihukum kan satu, niatnya pengabar, dalam hatinya tidak ada mau berubah. Paling yang dicatat ketertiban, didokongan guru BK, kemudian balik guru ketat BK, terus balik yang kelas. Nah, seperti itu. Kemudian dampaknya apa? Ya mengulangi kesalahan yang sama. Saya lihat itu yang terlambat dua anaknya, itu toh. Ya, yang terlambat itu toh. Itu karena apa? Itu tadi. Kemudian kaitan dengan dunia dan kualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian yang kedua yaitu merasa bersalah. Anak pasti bilang ini, maafkan saya ya Pak ya, sudah nanti Pak Tomo pasti dimarahin Bapak kepala sekolah. Maafkan saya ya Pak, seperti itu. Kemudian rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Karena dia apa? Karena dia merasa sudah menyakiti Bapak Ibu gurunya, jadi dia akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi seakan-akan guru itu harus dituruti terus, tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Saya pikir Bapak, Ibu teman saya. Karena kalau membantu itu kan bisa membantu anak. Ya, jadi anggapan anak tersebut guru itu sebagai temannya, bukan lagi sebagai gurunya. Karena saya membantu tadi teman baik. Ya. Kemudian tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Karena apa sering dibantu tadi. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia yang berkualitas. Jadi guru yang sering membantu itu dianggap adalah guru yang penting dari hidupnya. Karena apa sering membantu. Kalau guru yang tidak pernah membantu ya dianggap tidak penting. Makanya saya dikenal guru sebagai temannya saja yang membantu saja. Yang lainnya ditanya, itu namanya siapa? Tidak tahu Pak, tidak pernah ngajar saya gitu biasanya. Tidak pernah membantu saya gitu. Kemudian sebagai pemantau, murid berkata gini, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan tersebut. Kalau dia melakukan perbuatan baik, dia akan mendapatkan beberapa poin skor berarti. Skornya bagus, kayaknya. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Ya, kemudian menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau dia berbuat baik pasti mendapatkan hadiah. Kalau dia berbuat jelek nanti mendapatkan hukuman. Itu adalah dari pengukuran tadi. Mulai meletakkan dulu peraturan di dunia berkualitas. Kalau saya berbuat salah mendapatkan hukuman. Kalau saya berbuat baik mendapatkan hadiah. Seperti itu. Kemudian yang sebagai manajer mulai akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Itu adalah guru sebagai manajer. Mulai di dalam hatinya itu tanya seperti bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara apa? Seperti tadi, dengan cara minta tolong orang tuanya membantukan, dengan cara memasang alarm dan sebagainya. Itu murid akhirnya tahu solusinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, dampak pada murid, mengevaluasi dirinya bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu kaitannya dengan murid
sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Next, nah, ini ada aksi nyata. Aksi nyata yang saya lakukan itu adalah di kelas 12 TB yang namanya Monica, yaitu anaknya terlambat. Yang pertama Monica, kemudian yang kedua adalah Nikita main HP di kelas. Jadi pada saat anak terlambat, saya mencoba menerapkan segitiga institusi. Oke, next terakhir. Nah, ini Bapak Ibu adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam penanganan kasus Sambo. Mari kita saksikan bersama. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang baik, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke saya. Nah, ini proses menstabilkan keadaan. Menstabilkan ada 3 langkah yang saya terapkan di sini Bapak Ibu, yaitu yang pertama menstabilkan keadaan, kemudian yang kedua memvalidasi, kemudian yang ketiga adalah keyakinan apa. Setelah itu kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi permasalahan tersebut nanti bisa diselesaikan dari dirinya sendiri, timbul dari insting yang ada. Ini adalah studi kasus yang sudah saya lakukan pada kasus anak terlambat. Sudah ada satu aja. Nah, ini testimoninya. Itu tadi Bapak Ibu aksi nyata yang sudah saya lakukan pada kasus anak terlambat. Kemudian Bapak Ibu semuanya, apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan seminar penugasan budaya positif. Apabila apa yang sudah saya sampaikan tadi ada salah kata, mohon maaf yang sudah berjalan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan pada peserta didik kita atau kepada murid-murid kita, dengan tujuan agar siswa kita menjadi senang, menjadi semangat motivasinya untuk pembelajaran ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sangat kita di penghujung acara. Semoga apa yang kita sampaikan pada Pak Hasan betul-betul dan maksimal bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.